Hai sobat hebat. Hal-hal berikut yang menunjang keberhasilan teknik rekayasa genetika adalah ini ada enzim ligase, plasmid, enzim endonuklease retriksik, dan sel yang mampu berfusi. Sebelumnya kita membicarakan teknik, berarti ini kita harus cerita dulu bagaimana sejarahnya ya terbentuk kenapa adanya muncul teknik rekombinasi gen atau rekayasa genetika. Nah, waktu diteliti, ada beberapa peneliti tentang bakteri bahwa bakteri itu memiliki keunikan yang lain. Jadi dia itu memiliki DNA yang berbentuk sirkuler. Bentuk sirkuler itu artinya dia yang berbentuk lingkaran. Nah, si DNA ini di dalam tubuh bakteri ini dia berbentuk lingkaran dan di luar inti gitu ya. Nah, memang nggak ada perbedaan antara inti dan di luar inti, karena untuk bakteri kan termasuk prokariotik, jadi dia tidak mampu atau tidak memiliki membran inti. Nah, ini DNA yang bentuknya sirkuler. Nah, si DNA yang berbentuk sirkuler ini dia itu istilahnya dia mampu untuk mempertahankan bakteri. Jika misalnya ada virus yang menyerang bakteri, itu dilawan atau dipertahankan, dijaga gitulah istilahnya ya oleh DNA sirkuler ini. Nah, si DNA sirkuler ini dia memiliki enzim ya, namanya enzim endonuklease untuk melawan pesaing-pesaing bakteri lah ya. Nah, enzim endonuklease ini ada dua macam, yaitu enzim retriksik dan enzim ligase. Nah, setiap enzim ini memiliki perannya yang berbeda-beda. Kalau untuk retriksik, dia tugasnya untuk memotong-motong gen yang kita inginkan ya. Kalau ligase ini tugasnya untuk menggabungkan. Nah, oleh karena itu dia memiliki fungsi seperti itu, maka dinamailah si DNA sirkuler itu disebut dengan plasmid gitu. Dia memiliki karakter untuk pertahanan diri, punya enzim yang mampu untuk memilah-milah apa yang dipotong, apa yang digabung. Akhirnya ini dipakai sebagai penelitian, yaitu membuat teknik namanya rekombinasi gen ya. Rekombinasi gen atau rekombinasi DNA gitu. Nah, akhirnya ditemukan sel seperti ini. Si plasmid itu bisa diambil dari tubuh bakteri itu, dia dikeluarkan, dimasukkan ke jaringan-jaringan atau organ-organ tertentu untuk memotong gen-gen yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu untuk secara bayangannya. Nah, kalau ligase ini berarti yang menunjang keberhasilan, tentunya pakai ligase yang ada atau dimiliki oleh si plasmid itu sendiri. Retriksi juga kan Lia harus yang awal untuk memotong. Kalau sel yang mampu berfusi, ini semua semua sel itu pasti dia bisa untuk berfusi. Arti berfusi itu bergabung. Contoh ada teknik lain yang bukan teknik rekombinasi gen, ada yang namanya tekniknya hibridoma. Teknik hibridoma ini yaitu pembuatan antibodi. Jadi ini melibatkan sel limfosit ya, sel darah putih, sel limfosit dan sel kanker gitu ya. Nah, ini dipertemukan. Jadi ini dipertemukan gitu ya. Nah, dipertemukan, digabungkan. Nah, ini disebut dengan teknik sel berfusi. Ya, sel berfusi ini menghasilkan yang namanya sel tunggal dari dua inti sel yang berbeda. Kenapa ini digabungkan? Tujuannya limfosit ini dia penghasil antibodi. Jikalau bertemu dengan sel yang tidak dikenal, ini dia akan melawan. Akhirnya akan bergabung ya. Bergabung membentuk satu gabungan yang unik gitu. Nah, di sini dipancing nih ya, limfosit itu untuk memacu menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini nanti akan diambil untuk pengobatan ya. Karena ini kan beberapa penyakit, ada yang hanya satu penyakit. Biasanya ini lebih familiarnya antibodi monoklonal. Jadi antibodi monoklonal itu mengobati satu jenis penyakit. Nah, beda dengan teknik yang ini gitu. Kalau ini tidak melibatkan gen-gen bakteri gitu ya. Kalau ini melibatkan gen bakteri yang tentu kita sebut dengan plasmid. Jadi untuk nomor 4 tidak kita ambil, jawabannya 1, 2, 3 berarti yang A. Semangat belajarnya. Hai, apa kabar sobat hebat? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tumbuhan darat mempunyai kekerabatan historis dengan ganggang hijau yang ditunjukkan dengan keduanya berupa
ciri apa saja ya. Kalau kita lihat dari perbandingan sejarahnya, ganggang hijau dengan tumbuhan darat itu memang sangat-sangat berkaitan erat ya. Salah satunya persamaannya ini sama-sama memiliki yang namanya pigmen hijau atau kita sebut dengan klorofil ya. Klorofilnya sama yaitu tipe A, B, dan C gitu. Nah, selain dari lihat klorofil ada tipe yang lain dilihat dari mengalami yang namanya pergiliran keturunan ya, atau dalam satu hidupnya itu ada fase satu waktu seksual dan satu fase aseksual ya, disebut dengan metagenesis ya. Nah, yang dekatnya dengan tumbuhan darat itu misalnya berupa lumut sama paku-pakuan ya. Ini kan di darat walaupun memang hidupnya lebih lembab ya, tapi masih kategori di darat. Nah, lumut dan paku-pakuan ini tumbuhan yang sederhana termasuk tumbuhan darat. Nah, sama halnya dengan persamaannya dengan ganggang hijau ya. Selanjutnya ada lagi kategori yang disamakan yaitu ini sama-sama mereka menyimpan energi, menyimpan cadangan makanan. Ini berupa yang namanya zat pati. Zat pati itu senyawa karbohidrat yang polisakarida tentunya ya. Nah, zat pati itu amilum ya, polisakarida. Nah, ini sebagai hasil dari fotosintesis ya, tentunya hubungan dengan pembentukan makanan ya. Nah, kalau untuk yang lainnya, yang paling sangat-sangat sederhana, tumbuhan darat ini kalau meliputi setelah lumut dan paku-pakuan, yaitu kalau untuk tumbuhan darat dia lebih cenderung ke multiseluler ya. Nah, kalau ganggang ini kita kaitkan, ganggang itu masih ada yang uniseluler dan sudah berkembang multiseluler. Nah, itu secara historisnya ya. Nah, untuk karena itu coba kita cross check yang atas apa saja untuk pilihannya. Yang satu mengandung jenis klorofil ya tadi A, B, C. 2 yaitu bermetagenesis ya. 3 menyimpan energi tentunya zat pati yaitu bentuk dari polisakaridanya karbohidrat ya. Nah, sebentar. Oke, siap. Nah, yang 4 bersifat multiseluler. Pertanyaannya tumbuhan darat mempunyai kekerabatan, berarti yang ditanyakan tumbuhan darat ya. Jadi semuanya 1, 2, 3, 4 berarti jawabannya E. Belajar. Salam sejahtera Sobat Hebat. Enzim mampu memfasilitasi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup sehingga berjalan secara efektif. Dengan cara apa saja? Biar efektif berarti kita harus mengetahui dulu apa saja yang termasuk sifat-sifat enzim ya. Nah, sifat-sifat enzim ini yang pertama yaitu enzim itu dia mampu menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi di sini artinya energi yang bisa dipakai saat reaksi berjalan ya. Kita tulisin ya. Energi yang dipakai saat reaksi berjalan. Nah, saat reaksi berjalan ini jikalau memakai enzim, enzim ini akan memakai energi seefisien mungkin, seminimal mungkin gitu ya, jadi tidak boros. Nah, oleh karena itu kita sebut mampu menurunkan energi ya. Nah, jikalau berarti kalau reaksi yang tanpa enzim ini akan menjadi energinya lebih banyak ya. Jadi lawan katanya jadi meningkat energinya kalau tanpa enzim ya tentunya. Sifat kedua yaitu enzim bersifat biokatalisator. Arti dari biokatalisator ini, enzim itu dia tidak
berhak untuk merubah struktur kimia ya, namun dia mampu mempercepat, hanya mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi tentunya. Jadi dia tidak akan berubah secara struktural ya, tanpa ikut bereaksi. Begitu. Untuk sifat ketiga, bekerja bolak-balik. Arti di sini bekerja bolak-balik, satu tahap dia bisa memecah, satu tahap lagi dia bisa membentuk. Contohnya seperti energi yang kita pakai yaitu namanya adenosin trifosfat. Jikalau kita bergerak berarti ini fosfatnya dibuang satu, tandanya ini dia memecah sehingga menjadi ADP, fosfatnya dilepaskan. Jikalau kita mengkonsumsi lagi makanan dibakar, dioksidasi, menghasilkan energi juga, berarti ini akan dibentuk lagi ADP tanpa fosfat menjadi ATP ya, seperti itu. Sifat selanjutnya ini bekerja spesifik ya. Bekerja spesifik. Bekerja spesifik di sini artinya enzim akan menempel gitu ya. Enzim akan selalu menempel pada substrat yang sesuai ya. Artinya enzim tidak akan menempel sembarangan. Contoh seperti substrat amilum. Ini akan hanya ditempeli oleh enzimnya yang bernama amilase. Tidak bisa amilase menempel pada sukrosa, fruktosa, walaupun mereka satu jenis karbohidrat ya, tidak bisa. Jadi harus spesifik. Jadi ini amilum misalnya menghasilkan produk yang diinginkan yaitu seperti glukosa ya. Nah, itu untuk beberapa sifat-sifat enzim gitu ya. Nah, oke, kita cross check yang atasnya ya. Bagaimana untuk yang pernyataan nomor 1? Menyumbang energi tambahan pada reaksi memungkinkan berlangsungnya non-spontan. Ini menyumbang energi. Dia enzim tidak menyumbang tapi menurunkan. Menyumbang dan menurunkan itu berarti berbeda. Kalau menyumbang ini bisa jadi energinya bertambah ya. Jadi ini tidak masuk kategori. Nomor 2, mengubah konstanta equilibrium suatu reaksi sehingga banyak reaktan yang dirubah menjadi produk. Kalau reaktan dirubah jadi produk, ada juga substrat dirubah menjadi produk. Kalau konstanta equilibrium ini berarti merubah struktur molekul. Kalau untuk enzim hanya mempercepat saja. Jadi jawabannya ini tidak juga. Untuk 3, meningkatkan suhu dalam campuran yang bereaksi sehingga mempercepat konversi reaktan menjadi produk. Ini mempercepat reaksi tapi tidak merubah konversi dari si substrat itu sendiri ya, dan tidak meningkatkan suhu. Oke, oh iya, satu lagi boleh tambahkan ya. Nah, untuk sifat enzim berkenaan dengan yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, boleh kita tambahkan. Dia bersifat apa? Termolabil ya. Termolabil. Termolabil itu tidak tahan panas. Jadi enzim itu akan bekerja di bawah atau kurang dari 40 derajat Celcius. Jika lebih berarti ini akan mengalami proses denaturasi atau penggumpalan ya. Nah, untuk nomor yang 3 berarti tidak meningkatkan suhu, yang ada malah nanti rusak ya enzimnya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4, menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat konversi reaktan menjadi produk ya. Menurunkan, iya, menurunkan energi aktivasi. Ini udah sangat paling cocok. Jadi nomor 4 saja, berarti jawabannya D. Semangat-semangat! Hai Sobat Hebat. Dalam terminologi modern, keragaman dipahami sebagai konsekuensi dari variasi genetis yang muncul akibat adanya apa saja. Berarti kalau adanya konsekuensi dari variasi, ini pasti ditimbulkan oleh beberapa peristiwa ya. Peristiwa yang pertama itu bisa saja terjadi karena adanya
proses pembelahan sel ya, yaitu saat terjadi proses reproduksi seksual ini bisa melalui mekanisme meiosis ya, pembelahan sel. Meiosis 1 ini tepatnya ada di tahapan profase 1 bagian diploten ya. Pada tahap diploten ini ketika kromosom homolog, artinya kromosom ini yang memiliki bentuk ukuran fungsi yang sama, dia akan berpasangan. Ya, ketika kromosom homolog membentuk pasangan selama meiosis 1 tepatnya ya, membentuk pasangan selama meiosis 1 ini akan terjadi yang namanya crossing over atau pindah silang ya. Crossing over di sini setiap kromosom yang berdekatan gitu ya, ini akan saling tukar gen. Apabila kromosomnya jaraknya terlalu jauh, itu tidak akan terjadi proses crossing over gitu ya. Nah, siapa saja yang terjadi crossing over ini yaitu adanya antara ya, itu akan terjadi crossing over antara kromosom lah ya, atau materi genetik ya, antara gen dengan kromatid non-sister ya. Dengan kromatid non-sister itu artinya yang tidak sejenis ya dari kromosom homolognya tentunya. Jadi ini ada kromosom yang sepasang sama, sepasang yang lainnya berbeda. Nah, berarti pasangan satu dan lainnya ini berbeda, menghasilkan tukar gen gitu ya. Nah, hasilnya ini akan menghasilkan yang namanya kombinasi baru tentunya ya. Nah, itu dari setiap gen tentunya ya, dari gen setiap kromosom. Nah, itu peristiwa untuk yang pertama. Ada lagi karena proses peristiwa mutasi ya. Mutasi ini banyak macamnya, ada mutasi kromosom, ada mutasi gen ya. Secara umum kalau mutasi itu berarti ini adanya perubahan urutan ya. Adanya perubahan gen. Perubahan gen secara urutan, secara struktur, jumlah gitu ya, itu juga perubahan gen terutama urutan nukleotida ya. Nah, itu bisa terjadi proses variasi genetis juga. Nah, ini karena urutan nukleotida ini berubah, berarti ini menghasilkan adanya tadi ya, adanya perubahan terutama kalau adanya perubahan secara struktural. Ini berarti secara morfologi juga bisa terlihat berbeda signifikan dengan induknya gitu ya. Jadi perubahan struktural yang muncul. Nah, untuk disayangkannya itu biasanya kalau untuk di manusia itu ya kerusakan atau abnormalitas itu ya. Kerusakan eksternal ya, eksternal. Kerusakan eksternal dari DNA itu ya. Nah, itu untuk mutasi. Nah, dari efek dari sini jadi saat DNA melakukan replikasi ini pun jadi akan berbeda ya. Jadi kesalahan selain eksternal ada kesalahan internal, yaitu saat pembentukan DNA menjadi DNA atau kita sebut dengan replikasi ya. Terus juga bisa dengan adanya perbaikan-perbaikan ya. Ini juga menyebabkan perubahan ya, perbaikan atau unsur-unsur yang berpindah ya. Berpindah bisa posisi juga kan, itu sangat-sangat terjadi perubahan. Nah, selain itu juga ada faktor lain satu lagi, yaitu adanya rekombinasi saat fertilisasi. Adanya rekombinasi saat pembuahan atau fertilisasi ya, yang tadi yaitu misalnya jantan betina sama jantan dan betina memiliki ciri yang unik. Misalnya kita istilah dengan dimorfisme
Ya, misalnya betina lebih besar, warnanya tidak terlalu mencolok, dia nanti kawin dengan jantan yang ukurannya lebih kecil tapi warnanya menarik. Jadi hasil anaknya kan hasil combine dari kedua induk tersebut ya. Itu. Nah, ini akan akhirnya kalau secara fertilisasi berarti ini si gennya itu akan berfusi kan. Berfusi berarti artinya penggabungan ya, gabungan yang akan menghasilkan variasi baru tentunya ya. Itu beberapa faktor mengapa bisa terjadinya konsekuensi dari variasi genetis. Kita cross check untuk pernyataan nomor 1. Kesalahan dalam proses mitosis. Nah, mitosis itu bukan untuk merubah atau mengganti kromosom yang secara pindah silang, karena tujuan mitosis ini bukan untuk keturunan, tapi ini mitosis dia hanya untuk memperbanyak saja ya, memperbanyak jumlah sel ya, memperbanyak jumlah sel. Otomatis ini sifatnya pasti identik dengan induknya, jadi ini tidak masuk ya. Untuk nomor 2, kesalahan dalam replikasi DNA tentunya yaitu di tahapan di saat fertilisasi ya. Terus yang ketiga, kesalahan dalam translasi gen struktural. Translasi itu tahapan dari sintesis protein untuk pembuatan protein. Nah, si protein ini salah satu sebagai bahan baku hormon. Hormon itu di tubuh sebagai regulasi, jadi pengaturan. Sebenarnya sih ini bisa, tapi kalau untuk nomor 1 sudah salah berarti ini nggak bisa kita ambil ya. Itu nggak bisa kita ambil. Untuk nomor 4, rekombinasi pada saat fertilisasi. Ya, sangat-sangat betul sekali ya tadi, karena proses adanya penggabungan kromosom yang berbeda. Jadi ini kita pilih nomor 2 dan 4. Kalau 2, 4 berarti jawabannya yang C. Ya, tetap belajar. Salam sejahtera sobat hebat. Dalam ekosistem organisme di tingkat tropik tertinggi umumnya mengandung akumulasi biomasa lebih sedikit dari organisme di tingkat tropik di bawahnya. Kalau kita membicarakan tentang akumulasi biomasa berarti berhubungan dengan piramida ya. Nah, untuk piramida ekologi ini ada 3 macam tentunya, yaitu ada piramida biomasa yang berhubungan dengan soal di atas ya, piramida biomasa. Nah, ada yang kedua yaitu piramida energi ya, piramida energi. Yang ketiga yaitu ada piramida jumlah ya. Nah, dari ketiga piramida ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dari piramida biomasa, ini melihat dari berat kering ya, berat kering dari setiap organisme tersebut. Ini kita iniin dulu ya cakupannya. Kalau piramida energi berarti ini adanya perpindahan ya, adanya aliran energi lah ya, perpindahan energi dari setiap tingkatan atau komponen ekosistem gitu. Nah, kalau piramida jumlah berarti ini membicarakan tentang seberapa besar jumlah dari setiap komponen atau setiap populasi ya, jumlah dari komponen ekosistem tentunya. Nah, lihat dari seperti itu berarti mereka memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, kembali lagi ke piramida biomasa. Piramida biomasa ini karena yang diukurnya hanya berat kering, berarti ini bukan berat secara akumulasi atau berat kotor lah ya. Nah, ini berarti ada yang lebihnya istilahnya tidak efisien gitu. Ada yang dibuangnya, lebih banyak yang dibuangnya dibandingkan akumulasi per tingkat trofiknya. Nah,
Oleh karena itu gitu ya, jadi piramida biomasa ini dia lebih cenderung dibangun berdasarkan pada ukuran massa organisme ya, pada ukuran massa organisme per apa nih gitu ya, yaitu organisme per individu ya, tentunya di sini ya, maaf, individu per meter kuadrat ya. Nah, persegi. Nah, ini berarti harus dalam pada hidup tertentu dan waktu tertentu ya. Nah, itu untuk secara khas dari biomasa. Oleh karena itu, piramida biomasa itu tidak bisa menjadikan satu tolak ukur sebagai keseimbangan ekosistem gitu ya. Nah, beda halnya lagi dengan piramida energi. Piramida energi ini berarti seberapa besar sih energi pada setiap tingkatan tropik ya. Nah, berarti untuk yang energi ini lebih akurat apabila untuk jadi tolak ukur gitu ya, karena ini energi itu berarti hasil akhir dari proses metabolisme setiap organisme ya. Kalau piramida jumlah berarti ini kan jumlah secara kotornya, ini lebih istilahnya lebih agak bisa kita pakai lah dibanding dengan biomasa ya. Oleh karena itu coba kita cross check untuk nomor 1 ya, predator pada tingkat tropik lebih tinggi ya, lebih tinggi banyak menggunakan energi. Contohnya kayak paus, singa, hiu, apakah dia selalu pasti menggunakan banyak energinya untuk menangkap mangsa? Belum tentu juga, karena setiap tingkat tropik yang lebih tinggi itu kan ukurannya berbeda-beda ya, variasinya sangat macam-macam. Jadi ini tidak bisa jadi patokan. Nomor 2, produsen cenderung memiliki bobot lebih besar. Kalau cenderung lebih besar, ternyata ada produsen untuk di ekosistem laut ya, ini ternyata produsen itu jumlahnya malah terbalik, jumlahnya sedikit ya dibandingkan dengan konsumen-konsumen di atasnya, tidak sama dengan di darat. Ini ada yang seperti ini ya, produsen lebih rendah dibanding konsumennya ya, konsumen di atasnya. Jadi tidak bisa menjadi tolak ukur yang akurat juga ya, ini agak kurang pas juga nih. Yang 3, organisme pada tingkat tropik lebih tinggi, lebih banyak menggunakan biomasa. Nah, katanya untuk tingkat tinggi, untuk berat keringnya lebih banyak, belum tentu juga ya tadi. Ini nggak bisa menjadi suatu acuan juga ya. Nomor 4, organisme tidak efisien dalam mengkonversi energi yang mereka konsumsi menjadi biomasa. Kembali lagi, kalau energi ini untuk energi itu dipakai oleh makhluk hidup itu banyak ya. Yang terpakainya itu 90%, hilangnya itu. Yang 10%-nya baru dia yang berpindah dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain melalui yang disebut dengan rantai makanan ya, rantai makanan. Kalau untuk 90%-nya ini malah terbuang macam-macam ya. Buat apa saja, bisa dengan dibuang berupa panas, respirasi, bisa dibuang secara ekskresi ya, bisa dibuang dengan cara bergerak juga kan, ini tentu sangat bisa sekali. Jadi ini yang mendekati yaitu nomor 4 dan memang tidak efisien ya. Jadi jawabannya 4 saja, berarti D. Tetap belajar.